Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, seluruh masyarakat Indonesia dihimbau untuk menghindari seluruh aktivitasnya yang berada pada ruang sosial tertentu. Kira-kira fenomena apa yang sedang terjadi? Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat di rumah ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi sosiologi. Baik, langsung saja simak video selanjutnya. Selamat menikmati. Teman-teman yang saat ini sedang berada di rumah tentunya sudah mengalami beberapa perubahan. Seperti salah satu contohnya, kalian yang sebelumnya belajar di rumah dapat bertatap muka dengan guru, bertemu dengan teman-teman. Saat ini harus melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh, yaitu kita sebut dengan work from home. Work from home di sini maksudnya adalah seluruh kegiatan, baik itu bekerja ataupun belajar, kalian lakukan di rumah. Nah, melakukannya itu dengan apa? Yaitu melalui pembelajaran daring. Kaitannya dengan fenomena yang saat ini terjadi, sebenarnya perubahan itu apa saja sih yang berubah di setiap sistem lapisan masyarakatnya? Nah, kira-kira fenomena ini dinamakan oleh fenomena apa ya? Baiklah, kita langsung masuk ke materi, yaitu mengenai pengertian perubahan sosial menurut beberapa para ahli. Kaitannya dengan pengertian dari Selo Sumarjan, yaitu perubahan sosial terjadi pada lembaga masyarakat tertentu, maka kita dapat mengambil contoh di lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan di sini maksudnya apa sih yang berubah? Kaitannya dengan wabah COVID yang sedang melanda di Indonesia saat ini, kalian pasti merasakan perubahan. Yang sebelumnya dapat belajar di ruang kelas, kalian bisa duduk dengan nyaman, sekarang harus belajar melalui pembelajaran daring, yaitu jarak jauh. Jadi kalian tidak dapat bertatap muka lagi dengan guru ataupun teman-teman. Nah, perubahan ini berdampak pada siapa saja? Tentunya pada guru, pada kalian, murid-murid, dan juga seluruh karyawan yang ada di sekolah. Melalui video berikut ini, saya akan memberi contoh bagaimana perubahan di bidang pendidikan. Perhatikan baik-baik ya. Sebagai upaya bersama mencegah penyebaran wabah COVID-19, ratusan siswa di SMP Negeri 56 Surabaya mulai hari ini belajar di rumah. Hal ini menyusul instruksi dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kota Surabaya untuk meliburkan para siswa dan memindahkan lokasi belajarnya di rumah. Meski demikian, para siswa tetap wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar atau KBM. Jika biasanya KBM berlangsung secara tatap muka di sekolah, kini para siswa mendapatkan pembelajaran di rumahnya masing-masing melalui sistem daring dari masing-masing guru mereka. Seperti kalian yang rasakan saat sekarang ini, kalian yang sebelumnya melakukan pembelajaran di sekolah, kalian dapat bertatap muka dengan guru, dan kalian tidak perlu menggunakan media online seperti WhatsApp Group ataupun melalui aplikasi portal-portal pendidikan yang lainnya. Kalian dapat melakukan pembelajaran. Namun saat ini pemerintah Indonesia sedang menetapkan kebijakan work from home, sehingga mengubah sistem pendidikan yang tadinya belajar secara langsung bertatap muka di sekolah harus melakukan pembelajaran seperti saat ini, yaitu melalui media online. Setelah memahami pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan, tokoh berikutnya yaitu Kingsley Davis. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Kingsley Davis. Beliau menekankan bahwa perubahan itu adalah wujud perubahan yang terjadi dalam suatu struktur dan fungsi masyarakat. Berbeda dengan pendapat dari Selo Sumarjan, kalau Selo Sumarjan itu mengatakan bahwa perubahan terjadi pada lembaga masyarakat, di sini Kingsley Davis lebih mengarah pada struktur dan fungsi yang ada pada masyarakat tersebut. Nah, kaitannya dengan struktur, apa sih yang dimaksud dengan struktur sosial? Nah, pengertian dari struktur sosial di sini adalah suatu susunan yang ada dalam masyarakat. Baiklah, kita ambil contoh pada suatu rukun tetangga. Nah, di dalam suatu RT itu kan pasti ada susunannya, yaitu
mulai dari ketua RT, sekretaris, bendahara, hingga seksi-seksi yang menyertainya. Nah, di situ ada suatu susunan yang membentuk suatu struktur. Mudahnya kita ingat saja adalah di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu pasti ada susunan juga kan, yaitu ada ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan kemudian anak-anak. Sedangkan pengertian dari fungsi sosial itu sendiri yaitu suatu peran dan status yang dimiliki oleh setiap masyarakat ataupun individu. Seperti kita ambil di dalam suatu susunan keluarga ya. Nah, di sini ada ayah. Ayah itu berperan sebagai pencari nafkah dan juga pemimpin di keluarga tersebut. Sedangkan ibu memiliki peran yaitu mengurus semua kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan anak hingga kebutuhan ayah. Sederhananya, untuk memahami pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis ini, kita ambil contoh pada era modern ini. Tentunya, kalian pasti ingat ini bulan April tanggal 21 merupakan peringatan hari apa? Iya benar, Hari Kartini. Ibu Kartini adalah salah satu pelopor emansipasi wanita. Kalian pasti sudah mengetahui bagaimana perjuangan Ibu Kartini dalam memperjuangkan status dan peran wanita. Yang dulunya itu hanya sebagai pengurus rumah tangga, tidak diperkenankan untuk bersekolah ataupun berpergian keluar rumah. Nah, berkat jasa beliau, seluruh wanita yang ada di dunia ini memiliki status dan peran yang sama atau sejajar dengan laki-laki. Jadi, di antara laki-laki dan perempuan ini sudah tidak ada lagi ketimpangan. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan sosial yang berkaitan pada aspek fungsi dan struktur pada masyarakat. Mudah dipahami bukan? Kita ambil kata kuncinya di sini yaitu struktur dan fungsi pada lapisan masyarakat. Pengertian perubahan sosial menurut dua tokoh tadi mudah dipahami bukan? Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu pengertian perubahan sosial menurut William Ogburn. Masuk pada materi pengertian perubahan sosial yang ketiga, yaitu menurut William Ogburn, beliau mengatakan bahwa perubahan sosial itu menekankan pada aspek perubahan kebudayaan, baik itu perubahan material maupun perubahan imaterial. Fokusnya di sini adalah pengaruh besar antara perubahan unsur material terhadap unsur imaterial. Nah, pengertian dari kebudayaan material di sini adalah suatu kebudayaan yang berwujud nyata, dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat diketahui dampak dari perubahannya tersebut. Kemudian perubahan dari material ini membawa dampak kepada perubahan yang berbentuk imaterial. Imaterial di sini memiliki pengertian yang berbalik dengan material. Kalau material tadi memiliki wujud nyata, sedangkan imaterial tidak memiliki wujud. Contoh perubahan sosial menurut William Ogburn di sini adalah hadirnya teknologi. Mengapa bisa? Teknologi membawa dampak pada perubahan pola pikir masyarakat. Nah, di sini pola pikir masyarakat termasuk kepada budaya imaterial karena tidak berwujud, sedangkan teknologinya itu termasuk kepada budayaan material. Jadi sudah jelas ya, adanya pengaruh teknologi terhadap perubahan pola pikir masyarakat. Teknologinya itu termasuk material, sedangkan perubahan pola pikir masyarakat di sini termasuk imaterial. Berkat adanya teknologi atau media sosial saat ini tentunya membuat perubahan pada pola pikir masyarakat. Ada yang tahu perubahan seperti apa? Ya, betul, perubahan pola pikir masyarakat yang semakin instan. Pola pikir masyarakat ini didukung oleh munculnya aplikasi ojek online yang mendukung kemudahan untuk melakukan mobilisasi, pembelian barang, ataupun pengiriman barang. Sehingga di sini sudah jelas ya, ada pengaruh teknologi terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang membuat pola pikir masyarakat itu menjadi ingin cepat, ingin mudah, dan segalanya itu dipermudah dengan teknologi. Dampak lainnya yang dirasakan oleh masyarakat yaitu inovasi yang membuat video pembelajaran daring yang seperti saya lakukan saat ini. Sebagai contoh, perhatikan seorang guru di salah satu sekolah menengah atas yang tengah melakukan pembelajaran daring dengan peserta didiknya. Beliau nampak sibuk berkomunikasi dengan peserta didik yang berada di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai inovasi teknologi di bidang pendidikan.
Setelah kita memahami pengertian perubahan sosial dari ketiga tokoh tersebut, adakah teman-teman yang bisa menyimpulkan? Baiklah, kita simpulkan bersama-sama ya. Dari penjelasan ketiga tokoh tadi, kira-kira kita bisa menyimpulkan apa sih pengertian dari perubahan sosial itu? Baiklah, kita ambil poin dari tokoh yang pertama ya. Yang satu, Profesor Selo Sumarjan. Beliau mengatakan perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, perubahan itu menekankan pada perubahan yang terjadi di aspek struktur dan fungsi masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu William Ogburn. William Ogburn mengatakan bahwa perubahan itu menekankan pada perubahan kebudayaan yang meliputi dua aspek, yaitu kebudayaan imaterial dan juga kebudayaan material. Pada intinya, mempelajari perubahan sosial akan menjadi lebih mudah apabila kita mengaitkan pada fenomena yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan ya.